Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Hari ini kita belajar membuat pouch segitiga. Ukuran yang besar itu sisi-sisi bawah segitiga 30 cm, tinggi 27, yang kecil sisi-sisinya 12 cm, tingginya 10 cm. Nah, ini saya beri contoh yang besar ya. Kita siapkan kain ukuran 30 x 60 cm, satu lembar untuk luar, lalu lapisan dan bagian liner. Ukurannya sama. Nah, ini ada sisa kain saya mau pakai untuk cantolan ya atau tali. Lalu resleting ukuran 30 cm. Nah, kalau nggak ada sisa kain untuk cantolan bisa pakai pita. Untuk teman-teman yang pakai sisa kain sebagai pegangan atau tali, cara membuatnya ini disetrika dulu, lebarnya tuh 6 cm. Nah, setelah itu kita setrika lagi dibagi dua. Dilipat ya. Nah, setelah itu kita buka, kan di tengah nih ada garis lipatan setrika ya. Pinggiran kain kita lipat ke tengah garis itu, garis lipatan tadi. Ya, dua-duanya ya, sisi kanan dan kiri. Pelan-pelan aja, yang penting rata dan rapi. Setelah itu kita lipat saling ketemu. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya lebar sekitar 1,5 cm. Kita setrika lagi yang rapi agar nanti pada saat kita tindas dia nggak geser-geser, jadi lurus. Nah, ini kita akan tindas ya, sisi kanan dan sisi kiri. Jadi talinya rapi. Ini yang sudah dijahit, hasilnya selesai, kita taruh dulu. Kita ambil lapisan, bisa pakai flanel, baring, dakron, atau busa lapis yang ada aja. Nah, kita ambil kain untuk bagian luar. Kita samakan posisinya. Kalau mau potong lapisan lebih besar sedikit dari cover juga boleh. Kita pentul seluruhnya karena ini akan di quilt. Dijahit, boleh serong atau free motion. Nah, ini kita pentul dulu ya. Agar saat proses quilt nanti kain tidak banyak bergeser. Kita ganti sepatunya. Saya mau quilt pakai gaya free motion, gaya bebas. Jadi sepatunya diganti pakai sepatu ini, sepatu free motion. Dipasang, lalu feed dog di bawah. Kita turunkan tuh besi di bagian bawah, jadi nggak ngegigit kainnya. Jadi kita bisa kerja dengan leluasa. Kita mulai. Ini tampak pengerjaan dari samping agar teman-teman ada bayangan ya. Jadi biasanya saya kerja dari salah satu sisi ya, ke bagian tengah lalu ke sisi satunya sampai selesai seluruh bagian ke quilt. Nah, ini dia hasilnya. Nampak depan dan dalam. Kita ratakan dulu pinggir-pinggir kainnya agar rapi.
udah cantik, rapih, rata semua, kita ambil resleting. Sisi atas resleting menghadap sisi baik kain ya, seperti ini. Lalu kita ratakan pinggirannya. Kita klip dulu supaya yakin tidak bergeser. Nah, lalu kita ambil bagian liner, sisi baik menghadap bawah, jadi sisi baik liner menghadap sisi baik cover. Lalu kita klip, kita jahit pinggirannya menggunakan sepatu khusus untuk resleting. Hasilnya seperti ini. Sudah oke, dicek lagi. Nah, kalau udah oke, bagian atasnya ini, baliknya tadi ya, kita tindes agar hasilnya rapih. Sebelumnya kita pentul dulu. Seperti ini. Nah, jadi kelihatan ya, bergeser nggak bagian linernya? Udah rata belum jahitan resletingnya? Dipastikan dulu pakai pentul, lalu kita jahit. Nah, ini hasilnya udah oke, semua rapi, ditindes depan belakang ya, nggak ada yang kelipet. Selanjutnya kita ambil sisi lain cover. Nah, kita pasang ke sisi resleting yang belum terjahit. Kita klip lagi agar tidak bergeser. Lalu setelah itu kita balik. Nah, kan ada liner nih, linernya. Kita ratakan lagi ke pinggiran resleting yang belum terjahit. Jadi posisi resleting di antara liner dan cover. Lalu kita klip. Pastikan juga sisi atas dan bawah atau pinggirannya itu nanti rata selain pinggiran yang di sisi resleting ya. Jadi nggak miring. Agar tidak bergeser, bagian badannya kita pentul. Jahit ya. Yuk. Nah, ini dia hasilnya. Pentul kita lepas. Kita buka resletingnya. Tampilannya seperti ini. Nah, kita samain dulu nih supaya liner ada di bawah lapisan. Kalau semua udah oke, kayak gini. Sisi resleting yang tadi kita jahit ditindes sama seperti sisi yang tadi yang pertama kali. Dipentul dulu ya, sama dipentul. Nah, cara menjahitnya harus hati-hati, agak tricky. Jadi kita mulai dari resleting yang ujung yang gak ada kepala resletingnya. Kita tindes lurus. Jangan lupa backstitch sebelum dan sesudah untuk resleting ya. Bagi teman-teman yang belum berani pakai pin atau pentul, boleh dijelujur dulu sebelum dijahit mesin agar yakin hasilnya rapih dan tidak bergeser. Pelan-pelan mendekati ujung
yang ada kepala resletingnya ya, pelan-pelan. Nah, ini posisi kepala resleting kita geser dulu. Jadi posisi jarum di bawah, sepatu kita naikkan, kita angkat, lalu kita dorong, kita geser tuh kepala resletingnya agar kita bisa jahit lurus. Ini saya dekatkan agar lebih jelas, jadi tinggal lurus aja karena kepala resletingnya sudah digeser ke sebelah sana. Setelah itu backstitch dan potong benang. Pelan-pelan kita geser keluar. Nah, berhasil. Ini hasilnya udah oke. Depan, belakang udah rapi. Lalu kita rapikan posisi pouchnya. Kita coba resettingnya nggak ada masalah. Setelah oke semua dicek, kita balik lagi. Posisi liner jadi ada di luar. Kita rapikan bentuknya rata semua, sejajar. Nah, kita lipat dua. Jadi posisi resleting ada di tengah-tengah. Resleting kita pasang penuh agar nggak miring. Nah, dirapihkan. Lalu dipastikan lagi posisinya. Kalau kurang di tengah, geser aja. Dicek lagi, dilipat dua udah oke. Kita klip. Kita jahit lurus ya. Nah, setelah ini kita zigzag pinggirnya. Kalau tidak ada mesin obras, di zigzag aja atau pakai gunting zigzag juga boleh. Agar pinggirannya tidak bertiras. Nah, setelah itu ada kelebihan di luar jahitan zigzag, kita rapikan, kita gunting. Nah, hati-hati ya, jangan sampai jahitan zigzagnya kegunting. Nah, setelah ini kita buka zipper sedikit, buka resletingnya sedikit. Lalu diposisikan seperti ini. Nah, kita klip. Diratakan, dirapihkan ya. Nah, gantungan atau pita yang tadi kita buat, nih saya ukur kira-kira cukup di pergelangan tangan saya sepanjang apa. Jadi sesuai dengan selera teman-teman aja. Setelah cukup, digunting. Lalu kita selip di bagian atas, di bagian deket resleting, sekitar 1-2 cm dari pinggir resleting. Kita semat pakai jarum pentul.
diratakan agar saat dijahit nanti posisi pitanya rapi. Kita klip saat udah rapi, terus kita jahit. Nah, ini hasilnya saat udah dijahit. Untuk bagian gigi ini, kalau emang susah pakai mesin jahit, nggak kejahit dengan baik, nanti kita jahit tangan ya, supaya tidak copot. Seperti tadi, setelah selesai dijahit kita zigzag, lalu kelebihan kainnya kita gunting. Lalu kita balik, kita lihat apakah sudah oke tampilannya. Bagian ujung-ujung bisa dicolok dengan sumpit selain dengan jari, atau seperti biasa kita pakai cutik ya, ditarik pelan-pelan, jangan sampai kainnya robek. Lalu kita pasang resletingnya. Kalau udah oke semuanya, benang-benang yang kelebihan kita gunting. Nah, pegangan atau talinya udah oke posisinya. Kita tarik sampai ketutup rapat ya. Ini tampilan untuk ukuran pouch yang lebih kecil. Ada cantolannya, gantungannya pakai pita. Kalau ada benang-benang kumis-kumis gini nih kita rapiin. Nah, ini ditutup nggak ada masalah. Saya buat dua, jadi luar sama dalam ditukar supaya lucu aja. Nah, untuk bagian ujung resetting tadi, kalau mesin jahitnya atau jarum jahitnya nggak yakin ngejahit dengan kuat, kita jahit tangan seperti ini. Jadi benangnya masuk ke gigi, ke dalam gigi resleting ya. Tarik aja, dikuatkan. Setelah itu gulungan ketiga atau jahitan ketiga kita selip, jadi kita matikan ya. Agar lebih yakin, saya jahit juga di bagian bawah sedikit aja, 2 kali jahitan lalu dimatikan.
Nah, pouchnya siap dipakai. Untuk contoh penggunaan, pouch yang kecil bisa untuk bawa alat jahit pada saat bepergian seperti tempat jarum, benang, bidal, lalu cincin pemotong benang, juga beberapa wonder clip. Ini masih ada space ya, masih muat. Atau bisa juga digunakan untuk taruh perlengkapan sehari-hari, lipstick, lotion, eyeshadow, jepit rambut, mungkin peniti bagi yang berhijab. Nah, jadi cantik, tempatnya lucu dan fungsional. Untuk pouch yang besar bisa digunakan untuk bawa cemilan, bekal, minum, dan masih ada ruang kosong ya, masih ada space. Bagi yang mau bawa buku, alat tulis apalagi masih bisa banget. Nah, ini dia tampilannya. Bentuknya lucu sih menurut saya. Sekian tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih teman-teman.